Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nada Fadilah Iryono akan menjelaskan tentang Germtube Test atau tes Germtube. Pada praktikum kali ini, yang akan saya bahas yang pertama adalah introduction atau pengenalan apa itu Germtube, yang kedua adalah tujuan praktikum, yang ketiga adalah prinsip kerja, kemudian cara kerja, bagaimana kita melakukan tes Germtube, lalu hasil dan pembahasan, dan terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama kita bahas adalah kita akan mengenal apa itu tes Germtube. Germtube test adalah tes penyaringan atau tes presumptif untuk membedakan jamur spesies Candida albicans dengan jamur spesies Candida lainnya. Pembentukan Germtube pertama kali dilaporkan oleh Reynolds dan Broad pada tahun 1956 dan disebut juga sebagai fenomena Reynolds-Broad. Ketika Candida ditumbuhkan dalam serum manusia pada suhu 37 derajat Celcius selama 3 jam, mereka membentuk Germtube yang dapat dideteksi dengan hasil memanjang dari sel ragi. Pemeriksaan Germtube akan menunjukkan hasil positif pada spesies Candida albicans, Candida dubliniensis, dan Candida tropicalis. Sekitar 95-97% Candida albicans yang diisolasi membentuk Germtube ketika diinkubasi dalam media yang mengandung protein. Itulah mengapa sebabnya Germtube test menjadi uji penduga atau presumptive test untuk membedakan jamur spesies Candida albicans dengan jamur spesies lainnya. Kemudian kita akan kenalan dengan siapa itu Candida albicans. Candida albicans adalah spesies patogen dari golongan Deuteromycota yang merupakan penyebab infeksi oportunistik yang disebut candidiasis, dapat menyerang kulit, mukosa, dan organ dalam manusia. Beberapa karakteristik dari Candida albicans adalah berbentuk seperti telur atau ovoid atau sferis dengan diameter 3-5 mikrometer dan dapat memproduksi pseudohifa. Penampakan mikroorganisme ini dapat berubah dari warnanya putih dan rata hingga menjadi kerut tidak beraturan. Bisa berbentuk bintang, lingkaran, bentuk seperti topi, dan tidak tembus cahaya. Jamur ini memiliki kemampuan untuk menempel pada sel inang dan melakukan kolonisasi. Jamur Candida albicans ini juga dapat berbentuk sel ragi atau sel kapang. Kemudian, klasifikasi dari Candida albicans. Kingdomnya adalah fungi, filum Ascomycota, kelasnya Saccharomycetes, ordo Saccharomycetales, famili Saccharomycetaceae, genusnya Candida, dan spesiesnya adalah Candida albicans. Kemudian, apa sih tujuan kita melakukan praktikum Germtube test? Yaitu yang pertama, untuk mempelajari teknik identifikasi secara cepat dengan tes Germtube. Dan yang kedua, untuk membedakan Candida albicans dengan non-Candida albicans dengan cepat berdasarkan dari pembentukan kecambah atau Germtube pada media cair yang mengandung faktor protein atau media Germtube. Selanjutnya, bagaimana prinsip kerja dari tes Germtube? Tes Germtube ini ialah pertumbuhan pendek hifa berkecambah non-septet. Ketika sel-sel Candida diinkubasi di dalam serum pada suhu 35-37 derajat Celcius selama 2-4 jam, maka Candida albicans ini akan menghasilkan struktur pendek, ramping, seperti tabung yang disebut dengan Germtube. Pembentukan Germtube ini dikaitkan dengan peningkatan sintesis protein dan asam ribonukleat. Germtube adalah salah satu faktor virulensi dari Candida albicans, sehingga Germtube menjadi rapid test
sebagai presumptive test untuk mengidentifikasi Candida albicans. Selanjutnya, bagaimana workflow atau alur kerja dari pemeriksaan germ-tube test. Yang pertama, ketika mendapatkan sampel, kita harus melakukan pembiakan. Jadi, kita biakan dulu pada media pembiakan. Kemudian, setelah dibiakan dan kita mendapatkan hasil bahwasanya tumbuh koloni hamir atau Candida, kita lakukan germ-tube test untuk sebagai presumptive test membedakan Candida albicans dengan non-Candida albicans. Kemudian setelah dilakukan germ-tube test, dilakukan pembacaan hasil. Dilihat di bawah mikroskop, kita lihat apakah terbentuk kecambah atau germ-tube atau tidak. Jika iya, maka hasil germ-tube positif, dan jika tidak, maka hasil germ-tube negatif. Nah, jika didapatkan hasil germ-tube positif atau terbentuknya kecambah yang kita curigai adalah Candida albicans, maka kita akan melakukan tes konfirmasi. Dapat dilakukan pemeriksaan slide culture salah satunya. Dengan slide kultur, kita bisa lebih spesifik untuk melihat apakah memang sampel yang kita identifikasi adalah terinfeksi Candida albicans. Tes germ-tube tidak dapat berdiri sendiri atau tidak dapat dilakukan tanpa tes konfirmasi jika positif, karena hasil positif pada germ-tube test dapat dihasilkan oleh spesies Candida albicans, Candida dubliniensis, dan Candida tropicalis. Itu artinya, jika hasil germ-tube positif, tidak mesti bahwasanya sampel mengandung jamur Candida albicans. Nah, untuk melakukan germ-tube test ini, apa saja alat yang kita gunakan? Alat yang kita gunakan adalah yang pertama, tabung reaksi kecil, kemudian ose atau Nalden, lalu pipet Pasteur, kemudian objek dan cover glass, api spiritus, dan inkubator. Dan apa saja bahan yang kita gunakan? Bahan yang kita gunakan tentu saja koloni Candida, yaitu kita ambil koloni Candida yang berumur 48-72 jam. Kemudian ada media cair. Media cair bisa menggunakan putih telur, serum, atau plasma. Media cair ini juga dapat dijual komersial yang khusus untuk pemeriksaan germ-tube test. Selanjutnya, untuk hasil germ-tube test positif dapat ditunjukkan jika sampel mengandung jamur spesies Candida albicans, Candida dubliniensis, dan atau Candida tropicalis. Selanjutnya kita masuk ke cara kerja. Bagaimana kita melakukan germ-tube test ini? Yang pertama adalah tabung reaksi yang kecil tadi kita isi dengan media cair. Pada praktikum kali ini saya menggunakan putih telur sebanyak 1-2 mili. Kemudian media tersebut kita inkubasi di dalam inkubator pada suhu 37 derajat Celcius selama 15-30 menit. Kemudian setelah selesai diinkubasi, maka media sudah siap digunakan. Yang pertama, kita siapkan biakan dan Nalden. Jangan lupa kita nyalakan Bunsen agar kita mengerjakan dengan steril. Kemudian kita panaskan Nalden dengan api Bunsen. Lalu kita ambil koloni Candida.
Selanjutnya, kita masukkan koloni kandida tersebut yang udah kita ambil tadi, kita masukkan ke dalam media cair. Kemudian, setelah itu, kita usahakan hancurkan koloni kandida sampai ia terurai. Kemudian yang terakhir kita inkubasi pada inkubator suhu 37 derajat Celcius selama 2-3 jam. Selanjutnya, bagaimana kita melakukan pembacaan hasil terhadap tes Gram-Tube yang telah kita lakukan? Yang pertama, kita mesti menyiapkan cover gelas dan objek gelas yang bersih. Kemudian, kita keluarkan media yang tadi kita inkubasi tersebut, kita keluarkan dari dalam inkubator. Kemudian, kita pipet sedikit larutan dan kita letakkan di atas objek gelas. Kemudian, setelah larutan sudah berada di atas objek gelas, kita tutup dengan cover gelas. Usahakan tidak terbentuk gelembung. Kemudian setelah itu kita amati di bawah mikroskop. Hasil positif dinyatakan positif bila kita menemukan sel ragi yang berkecambah atau Gram-Tube positif. Dan jika kita mendapatkan hasil negatif, maka pada saat pemeriksaan di bawah mikroskop kita hanya melihat blastospora atau Gram-Tube negatif. Hasil positif kita bisa didapatkan jika sampel yang kita identifikasi mengandung Candida albicans, Candida dubliniensis, atau Candida tropicalis. Sedangkan hasil negatif dapat kita dapatkan jika di dalam sampel kita terdapat Candida spesies lainnya. Kemudian, untuk menginterpretasi hasil, ada dua hasil yang akan kita dapatkan. Bisa berupa hasil positif maupun hasil negatif. Jika hasil positif, kita akan menemukan sel ragi yang berkecambah, atau kita akan menemukan perpanjangan hifa atau filamen pendek yang timbul secara lateral dari sel ragi tanpa penyempitan pada titik asal. Gram-Tube adalah setengah lebar dan 3-4 kali panjang sel ragi dan tidak memiliki inti. Hasil akan didapatkan positif jika sampel kita mengandung Candida albicans, Candida dubliniensis, dan Candida tropicalis. Sedangkan hasil negatif dapat menyatakan bila hanya tumbuh blastospora atau sel ragi, atau tidak ada ekstensi atau perpanjangan dari hifa atau filamen yang timbul dari sel ragi, atau ekstensi hifa pendek yang menyempit pada hifa asal. Tes negatif akan didapatkan pada Candida glabrata dan Candida spesies lainnya. Selanjutnya, kita masuk ke hasil dan pembahasan. Pada praktikum kali ini, saya melakukan pemeriksaan pada dua sampel. Sampel yang pertama atas nama Cahyadi Tubagus, dan sampel yang kedua atas nama Herina Lestari, serta menggunakan kontrol positif. Kemudian, didapatkan hasil pada kontrol positif dan sampel 1 atas nama Tubagus Cahyadi didapatkan perpanjangan hifa pendek yang timbul secara lateral dari sel ragi tanpa penyempitan pada titik asal. Maka hasil tersebut dinyatakan positif Gram-Tube. Sedangkan pada sampel 2 atas nama Herina Lestari dinyatakan negatif karena pada sampel menunjukkan tidak ada ekstensi atau perpanjangan dari hifa yang timbul dari sel ragi, maka ia dinyatakan negatif. Selanjutnya adalah pembahasan. Jadi, pada tes Gram-Tube yang telah dipraktekkan, didapatkan hasil positif pada kontrol positif dan sampel 1 atas nama Cahyadi Tubagus, karena pada pemeriksaan dengan mikroskop dapat dilihat adanya Gram-Tube, dan didapatkan hasil negatif pada sampel 2 atas nama Herina Lestari, karena hanya ditemukan blastospora pada saat pembacaan hasil dengan mikroskop. Dan di sini saya akan membahas tentang keterbatasan uji Gram-Tube. Jadi, tes Gram-Tube ini
memang tidak bisa dijadikan satu-satunya diagnosis untuk melihat adanya Candida albicans pada sampel, karena germ tube test ini memiliki keterbatasan uji. Yang pertama yaitu ragi yang sebelumnya bernama Candida stellatoideae juga menghasilkan hasil germ tube positif. Namun, sekarang sudah tidak terdapat lagi karena spesies tersebut telah dikombinasikan atau telah dijadikan sebagai spesies Candida albicans. Kemudian, tes ini memang hanya bagian dari skema keseluruhan untuk mengidentifikasi ragi. Tes lebih lanjut harus dilakukan untuk mengidentifikasi secara pasti apakah memang sampel yang kita identifikasi tersebut mengandung jamur spesies Candida albicans atau non-Candida albicans. Jadi, kesimpulan alur dari pemeriksaan germ tube test atau pemeriksaan untuk mengidentifikasi adanya Candida albicans di dalam sampel, yang pertama kita harus melakukan pembiakan sampel. Ketika kita mendapatkan hasil biakan tersebut koloni hamir atau dicurigai sebagai Candida albicans, maka kita akan melanjutkan tes germ tube. Tes germ tube ini sifatnya adalah presumptive test atau tes penduga atau tes penyaring. Jika didapatkan hasil germ tube positif, artinya terdapat kecambah, maka kita lanjutkan ke tes konfirmasi untuk benar-benar meyakinkan apakah benar bahwasanya sampel yang kita periksa ini mengandung Candida albicans. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan tes konfirmasi. Kita dapat melakukan tes konfirmasi dengan salah satunya adalah dengan slide kultur. Dan kesimpulan akhir dari praktikum kali ini yaitu saya dapat mengidentifikasi Candida albicans dengan tes germ tube, dan saya dapat membedakan jamur spesies Candida albicans dan jamur non-Candida albicans dengan cepat berdasarkan pembentukan kecambah atau germ tube pada media cair yang mengandung faktor protein. Memang pada tes germ tube ini dilakukannya sangat cepat, yaitu hanya sekitar 3 jam. Namun, karena hasilnya tidak spesifik atau dapat memberikan hasil positif kepada spesies selain Candida albicans, yaitu pada Candida dubliniensis dan Candida tropicalis, maka tes germ tube ini hanya digunakan sebagai tes penduga atau tes penyaring, dan kita sekali lagi harus melakukan tes konfirmasi untuk benar-benar meyakinkan, mengkonfirmasi bahwasanya sampel yang kita identifikasi memang mengandung atau terinfeksi oleh Candida albicans. Baik, cukup sekian presentasi dari saya, Nada Fadilah Iryono. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya berharap presentasi ini dapat bermanfaat khususnya bagi saya pribadi sebagai media pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.